Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes Lord. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sembah Tuhan. Iman kami bangkit Tuhan. Pengharapan kami bangkit dalam nama Yesus. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari lebih lagi kata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku beriman, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi ini, di hari yang keempat ini, di tuntunan sepekan-Mu Tuhan, di Januari 2023. Kami boleh bersyukur karena anugerah-Mu yang menghantar kami sampai hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, tolong kami sertaikan, mampukan kami untuk berdiri teguh Tuhan, untuk keluar jadi pemenang Tuhan, untuk kami tetap berdiri tegak Tuhan. Sekali lagi aku berdoa biar anak-anak-Mu yang menerima dan menangkap pesan ini Tuhan, dapat mempraktekkan Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, tolong Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas, mampukan kami mencerna dan mempraktikkan segala tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami boleh relax, kami boleh tenang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang suka cerita menyembah tuntunan hari katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, shalom. Saudara, apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya. Rasanya saudara nggak rasa karena udah hari keempat saudara. Kita mengikuti hari Kamis lagi saudara. Bagaimana tadi malam? Hadirat Tuhan luar biasa di ibadat tengah minggu kita ngalami lawatan Tuhan, kita dituntunin Tuhan. Kayaknya nggak ada yang kebetulan, semuanya seizin Tuhan. Amin.
Tuhan udah punya rancangan buat saudara dan saya. Haleluya. Bagaimana proses imannya udah mulai bertumbuh. Nah, malam saya berdoa, berpikir gimana ya kalau memang nggak cukup pun, kita kan nggak target ya. Kan saya juga bukan pembicara yang mentargetkan target bicara beberapa banyak, itu enggak. Tapi target saya adalah apa yang Tuhan mau bicara, dalamin yang mana. Di hari yang ke-6 nanti saya mau bicara tentang kedalaman penyembahan pribadi agar imannya bangkit. Yang kedua ini sekarang nanti hari ini kan hari Kamis ini kita bicara tentang pengharapan. Nah, untuk orang yang dapat berdiri dengan sikap sebagai pemenang, yang pertama punya konsep dan punya kekuatan dalam membangun, mengelola imannya. Membangun dan mengelola imannya. Lalu membangun dan mengelola pengharapannya. Nah, dua hal, nanti ketiganya ada, nanti hari cuma kita bicara yang ketiganya. Tapi ini bicara yang keempat, yang kedua ini adalah pengharapan. Ini membangun pengharapan itu kan dikatakan pengharapan tidak pernah akan mengecewakan. Saya nggak tahu mau ngomong, sebenarnya saya juga banyak hal yang di hati Roh Kudus kasih tahu dan saya praktekin sudah. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, makanya di dalam konsep tuntunan sepekan nggak terlalu yang saya ceritakan tentang ayat, karena sudah saya percaya dengan kita gemar dan membangun rema, kita akan dibiasakan mengerti ayat ini di mana gitu. Tapi ini dengan santai sudah dengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi di sini tuh kayak mau keluar semua, pengen ini, nggak keluar semua, sudah malah bingung mau ngomongnya. Karena dimensi pengharapan itu seperti iman ya, saudara ya. Dia nggak kelihatan, nggak merah, nggak kuning, nggak hijau, nggak kayak apa. Tetapi dampaknya buat psikologis kita, buat spiritual kita, itu benar-benar nyata, saudara. Lalu dampak sampingnya adalah, dampak berikutnya adalah, efek dominonya adalah apa, saudara? Kita dalam bekerja, dalam melayani, dalam sekolah, apapun jauh lebih terarah, jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Kita ngadepin gesekan, ngadepin tantangan, ngadepin kegagalan sekalipun juga dengan pandangan yang berbeda. Karena segala sesuatu kita lihat dari mata Allah, dari perspektifnya Tuhan. Yes, terlalu rohani ya kayaknya. Ya memang kita mau bagaimana, tujuan akhir kita kan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin ya saudara. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan itu adalah tujuan akhir kita. Di sana ada kehidupan, di sana ada pembinaan, Kalau di sini nggak mau dilatih, nggak mau dibina, di sana nggak akan bisa kerasan. Setuju dengan saya ya? Kalau kita nggak mau hidup di sini dengan hidup yang baik, maksudnya gini loh, ikut alurnya, belajar sama-sama, di sana juga ribet, saudara. Malah jadi aneh, nggak mungkin juga sih, karena kan Allah tahu hati kita kan. Nah, di bagian yang kedua dari berdiri dengan sikap sebagai pemenang, saya rindu saudara yang mungkin baru bergabung kan bingung, tahu-tahu udah hari keempat ya. Ikuti di hari pertama, kedua, ketiga, supaya ini hari kita bisa nyambung gitu ya. Nah, seorang pemenang itu harus punya sikap kuat dalam hal pengharapan. Kemarin dalam hal iman itu nggak ada lain cara, dia harus berpraktek dalam hidup ini, berjalan. Makanya saya mendorong setiap gembalaku punya target semester ini ya, Januari sampai Juni ini, pergilah dalam pekerjaan misi. Ayo mungkin berkelompok dalam pelayanan di satu gereja, ya kita bikin mission trip lah ya, ke gereja mana melayanin, jadi berkat di sana. Lalu doain orang sakit, sembuh nggak sembuh urusan nomor 2, tapi yang pasti harus doakan sampai sembuh gitu, saudara. Sampai suatu kegerakan terjadi. Nah, saya percaya di semester ini saya rindu juga kita buka fasilitas dengan gereja-gereja sekitar untuk bukan sok-sokan, saya mau bantu melayani supaya kesannya lebih, enggak. Karena waktu saudara diutus itu, saudara akan lihat. Makanya katanya gini, Tuhan bilang jangan bawa persediaan bekal terlalu banyak, jangan bawa bekal. Jangan terlalu banyak ribet, bawa ini, bawa itu, bawa baju ganti sampai 10, enggak usah. Bawa secukupnya. Di sana Tuhan yang lengkapin. Nah, maksud saya gini, kita orang-orang sederhana, orang biasa, orang awam katanya gitu ya. Tapi kita mau disertai Tuhan. Yang melakukan mujizat kan Tuhan. Kita cuma alat saja. Nah, saya dalam 1, 2, ya, 3, 4, 5 ini semua akan dipraktekkan di keseharian. Nah, kenapa pengharapan penting sekali? Karena bagi seorang pemenang adalah seseorang yang tidak pernah luntur dalam hal pengharapan. Daud salah satu figur yang menjadi contoh dalam soal pengharapan. Ada lagi ya, Yusuf juga sama. Satu lagi, banyak lagi ya.
Kalau di dalam perjanjian baru ya semuanya ya, Paulus tokoh yang luar biasa dalam hal pengharapan. Petrus imannya dahsyat, pengharapannya dahsyat, banyak ya, dan yang lain-lain. Nah, kalau saya ngomong tentang pengharapan, karena ternyata saudara, seorang pemenang itu seorang yang nggak berhenti untuk berlari kepada tujuannya, itu pemenang namanya. Kalau dia udah lemes, loyo, dan mulai mengurangi kecepatan bahkan berhenti, itu namanya bukan pemenang, ketinggalan. Nah, bisa membakar dirinya dalam hal semangat untuk terus berlari itu dibangun dengan pengharapan. Ibaratnya pengharapan tuh kayak arangnya gitu loh. Ibaratnya kayak energinya, kayak batu baranya, dipanasin terus supaya dia tetap berlari. Kemarin dalam beberapa minggu bulan lalu ya, saya ketemu orang yang ya mungkin dia hopeless dengan anaknya, ngebina anaknya, udah bilangin ya, namanya anak ya, kadang ada yang cepet nanggepin, ada yang agak lamban, ada juga lawan ya. Nah, bapak ini, saya mau ngomong apa lagi, bingung. Ayo udah, sekarang pengharapan kayak iman juga sih, tapi ini lebih kepada apa ya, melihat apa yang belum terlihat. Tetapi dalam konteks ini gantungannya kepada Tuhan Yesus, gantungannya atau sandarannya kepada Tuhan Yesus. Iman itu bergerak dalam dimensi kita, iman ya, ini tentu iman dan pengharapan ini satu jalan yang seiring ya, tetapi iman itu ada di dalam diri kita, melihatnya di sini. Tapi pengharapan itu melihatnya di sana, melihatnya di ujung. Jadi kalau iman itu ada di sini, melihatnya di dalam diri, menerima walaupun belum ngalamin, istilahnya menerima walaupun belum di tangan gitu barang itu. Tetapi kalau pengharapan itu ibaratnya kita melihat satu titik yang jauh masih terlihat. Sementara kita di jalan begitu panjang, titik yang belum sampai kita ketemu pada ujung, tapi kita masih lihat. Itu kan pengharapan namanya. Di sini kita melihat jarak jauh. Nah, kita tuh kita bisa membangun pengharapan itu selama kita dapat melihat tujuan akhir hidup kita. Makanya kalau kita nggak punya konsep tujuan akhir hidup kita apa yang benar ya maksudnya, maka kita nggak akan punya pengharapan yang kuat untuk meneruskan hidup. Bisa contoh lah gini ya, orang kaya kan tujuannya kaya, sesudah kaya dia bingung jagain kekayaannya, akhirnya sakit karena mikirin kekayaannya, takut dicuri orang, karena pengharapannya nggak ada yang jangka panjang. Jangka pendek cuma hartanya, misalnya seperti itu. Tapi lain cerita kalau misalnya gini saudara, ada seorang bapak yang saya lupa itu nggak itu, tapi saya mau bicara tentang ini. Kalau kita punya tujuan yang mulia lah, kita langsung potong kompas waktu cepet ya. Misalnya kalau seorang percaya ya, orang percaya itu orang Kristen maksudnya, orang percaya ini yang jadi murid Tuhan Yesus ya, dia melihat Tuhan itu seperti Stefanus melihat. Ini Stefanus nih ya, Stefanus tuh mau dirajam, udah dilucuti lah badannya, bajunya segala macam, pokoknya udah nggak keruan dari dia ya. Dia berdiri dan melihat ke atas, ke langit maksudnya. Dan dia melihat surga terbuka. Dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Waduh, setelah itulah dimensi pengharapan namanya. Di ujung maut, di ujung akhir hidupnya, Stefanus masih tetap membangun dan mengalami sebuah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup itu bukan kita yang buat-buat, tapi Roh Kudus dalam kita itu yang membuat pengharapan muncul. Karena itu saya coba merenung ya, bagaimana cara memvisualisasikan pengharapan. Bagaimana memvisualisasikan pengharapan. Ibaratnya gini saudara, itu nggak bisa muncul tanpa kita melatihnya dalam diri kita. Jadi orang yang berpengharapan tuh orang yang nggak cepat ngomong, mulutnya nyerah. Ada satu orang pekerja gitu ya, bawa mobil kejeblos gitu ya. Begitu jeblos, digas maju, bukan maju malah makin dalam saudara. Akhirnya dia keluar dari mobil, ada nyerah dah, saya nggak tahu dah mobilnya dia nyerah dah. Lalu asistennya, keneknya ya, dia bilang, lah kalau abang nyerah gimana ini mobil nggak keluar, katanya begitu. Aduh, gue nggak tahu dah, bingung dah. Saya ambil contoh seperti ini, sebenarnya untuk
meninggalkan mobil itu dalam kondisi terjebak di kejeblos itu ya, itu kan udah terjadi. Dan memang waktu dia ngomong nyerah, memang hanya dengan menyerah, berkilah katanya. Jadi cerita ini dialog. Saya berharap analogi atau dialog ini dapat membantu kita. Waktu karena dia bilang mikirlah dikit, atau saya mikir sama-sama, mesti gimana ya bang ya. Dia ngomong terus ngomong, aduh gimana. Akhirnya dia ngomong, coba saya telepon teman. Saya nggak tahu jalannya, saya telepon teman. Mobil saya kepatar nih, gini. Dia cerita, temannya bilang, udah coba teleponin ini, teleponin itu. Telepon si Anu. Coba ditarik pakai mobil lain, misalnya gitu. Jadi pengharapan tuh selalu ada kalau kita membuka ruang untuk kita bertanya. Hanya dalam hal yang kita bahas hari ini, tanya sama Tuhan. Ya boleh saudara tanya sama mentor saudara, gembala saudara, pemimpin lokal saudara, boleh. Tetapi maksud saya jangan berhenti pada saat saudara mengalami satu trouble atau keadaan yang agak confused ya, yang agak sulit dipikirkan gimana. Jangan berhenti, tanya, mesti gimana? Tanya Tuhan. Yes, itu harus. Nah, pengharapan Tuhan muncul dengan jawaban-jawaban baru yang akan Tuhan bukakan. Baik secara audible, diomong itu dengar di hati dan telinga kita, atau tiba-tiba Tuhan memperkenalkan dengan seseorang atau pihak lain atau kesempatan apa gitu untuk ternyata disambungkan nyambung untuk tujuan. Saya banyak ngalami saudara. Jadi konsep buntu buat saya itu hampir nggak ketemu. Kenapa? Sejak saya punya konsep tentang pengharapan. Pengharapan itu yang pertama diomongin saudara, diperkatakan juga saudara, nanya loh. Kalau saya bingung gimana, muncul pengharapan. Waktu iya. Kadang-kadang pengharapan tuh harus terbangun atau terbit atau muncul gitu pada saat kita menghadapi masalah. Jadi kan nanya tuh ya. Jadi yang pertama soal nanyanya. Yang kedua nih, masalah tuh jangan jadiin musuh kita. Masalah itu bisa jadi alat kita membangun pengharapan. Makanya kalau kemarin kan waktu waktu gereja mau Natalan ya kan, cuman waktu jeda cuman satu bulan lebih dikit lah ya persiapannya begitu. 1 bulan lebih ya kalau nggak salah. 2 bulanan gitu ya. Dan yang dibutuhkan lumayan gede juga menurut kita ya, karena ukuran gereja yang kita ada di sini. Waduh gimana ya katanya. Tapi saya sendiri nggak kecil hati. Kenapa? Saya mengalami saudara. Jadi pengharapan itu muncul juga karena saya punya pengalaman dengan Tuhan. Masa lalu dengan Tuhan, bahwa dulu Tuhan tolong. Hari ini saya kan ada jalan berkat, jalan hikmat Tuhan bukakan begitu. Lalu saya bilang, tenang aja lah, doa. Makanya disisipkanlah dalam doa setiap minggu. Setelah ibadah kumpul panitia, doa tuh barang 15 menit, 20 menit, doa. Kekuatan kita doa. Lah doa tanpa berbuat gimana? Salah. Iman tanpa perbuatan itu baru mati, hakikatnya mati. Tapi doa itu adalah perbuatan awal dari iman. Ulangi ya, doa adalah tindakan awal atau perbuatan awal dari iman. Jadi iman tanpa perbuatan mati, tapi doa itu adalah perbuatan atau tindakan awal dari iman. Itu doa. Tuhan bukain jalan. Ada aja idenya, ada aja jalannya. Tahu-tahu cukup aja dalam 1 bulan. Bukan karena ini lalu kita bisa menyepelekan tanpa doa. Tanpa doa kita nggak bisa kuat. Justru pengharapan itu muncul pada saat kita bertanya sama Tuhan, lalu kita mengingat akan apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Lalu yang ketiga, kita bisa pengharapan itu muncul pada saat kita terus meminta sama Roh Kudus atau Tuhan ya, satu kekuatan dari pengharapan itu sendiri. Maksudnya gimana? Tuhan berikan saya kekuatan. Ada orang nggak bisa berdoa, lama udah nggak bisa berdoa, bingung mau berdoa apa. Katanya orang udah usia, oma atau mama ini udah usia. Saya bilang gimana Pak Anton yang doanya? Ya gampang lah, ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong saya untuk saya bisa berdoa. Oh gitu doang ngomongnya? Iya. Dia nggak sadar apa yang saya ajarin dia itu adalah berdoa. Kita terlalu ribet sama kata doa. Doa itu kayak harus bikin protokol kayak gini. Prolog dulu, ada protokolnya, ada pembukaan, ada tengahnya, ada akhirnya gitu. Aduh ribet banget ya. Waktu saya ngomong sama mama ini tentang ngomong aja. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu mau ngomong apa.
saya nggak bingung mau ngomong mau doa gimana, tolong saya Tuhan. Oh gitu doang ya Pak, cuman gitu doang. Iya gitu aja boleh, nanti kalau mau tambah lagi boleh ngomong sendiri ya. Tanpa saya jelasin, sebenarnya tanpa sadar waktu dia praktekin, dia sedang berdoa. Jadi berdoa dalam pengharapan itu doa penting sekali. Doa itu artinya bicara, tadi bertanya kan berdoa. Maksud saya konsep bertanya itu doa. Menimbang pengharapan itu dalam diri kita sebagai pemenang. Apa sih yang berharga dulu? Apa sih yang berharga dalam hidup ini? Apa sih yang berharga dalam tujuan hidup saudara? Apa sih? Kalau anak itu yang paling berharga dan tujuan hidupmu membesarkan anak, saya rasa itu akan kandas dalam 20 tahun ke depan karena dia akan menikah dan dia akan berpisah ninggalin kita. Oh kalau nanti misalnya yang paling berharga adalah pekerjaan karena pekerjaan ini menghidupi kita, tiba-tiba usia 50 harus diberhentiin PHK, jadi pengangguran, memang ada pensiunan, tinggal nyemprotin tanaman aja jadi gabut gitu kan, nyemprotin jalan aja gitu saudara. Waduh, besok kehilangan dia semangat lalu cepet loyo gitu. Nah, saya ingat saudara kalau soal ini ada beberapa yang saya diingatkan Tuhan untuk soal pengharapan ini. Bagaimana kalau saya sodorkan kepada saudara, minta sama Tuhan hari ini agar saya ketemu dengan satu keadaan di mana saya akan berlatih berharap di situ. Oke ya, belajar ya. Saya ajak saudara untuk angkat tangan, lalu saya doakan biar saudara dan saya dapat kesempatan. Ingat ya, Tuhan gak pernah izinin saudara jatuh tergeletak, saya katakan. Karena saudara seperti anak Raja Wali, tanggung seekor oleh induk Raja Wali dan diajak terbang tinggi, dijatuhkannya seolah-olah waduh mati binasa. Tidak. Allah akan tangkap lagi kita sampai bulu-bulu kecilnya itu muncul dan dia dapat berterbang sendiri. Sampai bulu-bulu pengharapan, sayap-sayap pengharapan saudara muncul. Dan itu saya minta saudara dengan ikhlas hati, rela hati menghidupi pelajaran hari ini, tuntunan hari ini dengan minta Tuhan kami untuk mengalami satu perjalanan berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Sikap seorang pemenang itu ada yang punya tujuan akhirnya adalah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Singkatnya begini saudara, apa yang saudara menjadi fokus saudara ke depan itu akan membuat saudara kuat. Saya ingat saudara pengalaman kemarin, mama saya kemarin kan sakit ya harus dirawat gitu ya, dan harus kontrol ke rumah sakit. Lalu dalam nunggu obat, nunggu ini kan lama tuh ya, antri itu ya, antri. Kita nemenin dia di kursi roda, dia bilang dia udah loyo, udah berat. Aduh gimana caranya membuat dia kuat ya, membuat dia semangat lagi gimana ya. Lalu saya ingat orang tua kan senang nostalgia ya. Saya cerita, Mami, cerita dulu waktu kita tinggal di sini, ingat ya bikin ini, bikin itu dulu, Mami bikin ini, enak, orang puji, wah cerita lah, wah dia mulai dengerin saya ngomong tuh, wah tiba-tiba kepalanya tadi tertunduk udah mulai berdiri, dan dia bisa ngomong timpalin atau imbangi saya ngomong, lalu dia cerita, dulu bikin begini, dia hampir lupa apa yang dia rasain. Kenapa? Dia melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Anak-anaknya sekarang udah mulai Tuhan pakai jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dan dia cerita sama, wah harusnya gini-gini dia cerita. Kekuatan itu bisa muncul loh saudara. Pengharapan itu bisa muncul saudara. Pada waktu melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Gitu kurang lebih lah. Nah ayo kita berdoa ya untuk itu. Saya ajak saudara, tuntut saudara untuk berdoa. Bapa, hamba bersyukur buat semua anak-anakmu yang setia, para muridmu yang militan, yang berkenan di hatimu. Kalau kami sudah ada di hari yang keempat ini Tuhan, kami tahu kami mau jadi serupa Kristus dalam hal pengharapan. Karena Kristus sendiri tahu bagaimana dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya sampai akhir dalam pengharapan yang menyenangkan Bapa di surga. Demikian juga kami angkat tangan dan buka hati yang berdoa, lepaskan kuasa karunia Roh untuk kami dapat berpengharapan. Dan hari aku minta Tuhan, sekiranya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berproses dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang dapat menimbulkan pengharapan, yang dapat melatih kami berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar para muridmu menyadari dan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sempurnakanlah Tuhan. Ya Roh Kudus tolong kami. Sehingga dalam proses ke depan, dalam pendewasaan ini,
Tuhan tetap kuatkan kami, tetap mampukan kami, tetap setia menyertai kami, yang terus bisa jatuh bangun. Tapi Engkau terus bangunin kami lagi, kuatkan kami lagi. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah menerima tuntunan hari ini katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok dalam hari yang kelima, kita tetap ada dalam tuntunan sepekan. Tuhan berkati. Shalom.